Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase dengan merek Polytron. Keluhan untuk showcase ini adalah kurang dingin pada bagian ruangannya ini, jadi kurang nyes rasanya. Dan di sini saya rasakan untuk evaporator memang tidak ada bongkahan salju. Temperatur sudah posisi normal dan fan bekerja. Di sini minuman yang diletakkan juga kurang dingin. Di sini ada teh gelas dan Oki Jelly Drink juga kurang dingin. Untuk fan kondensornya normal. Baik teman-teman, mari kita coba cek, kita analisa bagaimana cara perbaikan showcase ini. Untuk serinya ini adalah model SCR 12 series. Di sini terlihat spesifikasinya dan sistem pengabelannya. Dan untuk mesin kompresornya menggunakan MSA 43 LBJG dan ini kategorinya 1/8 PK. Mari kita coba mulai eksekusi dan coba kita raba untuk bagian filter dryer. Di sini tidak ada terasa hangat sedikit pun. Bagaimana di pipa tekannya? Nah, di sini masih ada terasa hangat ya. Jadi kurang panas. Mari kita coba cek untuk tekanan freonnya bagaimana. Apakah freon ini mencukupi atau tidak? Baiknya kita pasang jarum manifold. Di sini terbaca tekanannya kosong, tidak ada tekanan 0 PSI. Jadi freonnya betul-betul tidak mencukupi. Artinya showcase ini mengalami kebocoran freon. Baik, kita coba cabut dulu sumber. Dan langkah pertama kita langsung saja potong untuk pipa tekannya ini yang menuju ke pipa kondensor. Dan kita potong juga langsung untuk pipa menuju pipa evaporator. Dan ini kita siapkan 2 buah pentil pengisian. Nah, ini fungsinya nanti kalian akan tahu sendiri dengan menggunakan 2 pentil pengisian yang kita akan pasang pada pipa evaporator dan pipa kondensor. Kita akan melakukan pengecekan secara bersamaan. Nah, begini. Setelah pentil pengisian saya pasang pada pipa evaporator yang ini ya. Dan ini setelah saya pasang untuk pipa kondensor. Nah, begini. Jadi ada 2 pentil pengisian untuk mengecek masing-masing pada pipa tersebut. Dan di sini ada pipa kapiler. Kita akan coba potong di sini. Nah, ini pipa kapiler, potong saja. Jadi kita langsung melakukan pengecekan sekaligus. Tidak perlu satu persatu, dengan sekaligus kita akan langsung mengetahui di mana letak kebocorannya itu. Jadi untuk teman-teman, trik ini sangat ampuh mencari kebocoran halus. Jadi moga-moga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, pada kedua ujung pipa kapiler ini kita buntukan, kita tutup agar nanti pada saat kita berikan tekanan itu tidak keluar udara angin yang kita berikan pada kedua pipa tersebut. Dan di sini saya buatkan pentil pengisian pada pipa tekan, yang mana kita akan melakukan penekanan menggunakan kompresor itu sendiri. Jadi saya menggunakan kompresor ini untuk memberikan tekanan angin pada kedua masing-masing pipa. Nah, di sini ada 3 selang manifold, ada biru, merah, kuning.
Untuk warna biru kita coba pasangkan di pentil pengisian yang menuju ke evaporator. Dan untuk selang manifold warna merah saya pasangkan menuju pipa kondensor. Kemudian yang warna kuning, nah ini saya pasangkan ke pentil yang berasal dari kompresor untuk pipa tekan. Ya, ini adalah sumber tekannya nanti, yang mana selang kuning ini akan memberikan dorongan angin, ya. Yang ini akan memberikan dorongan angin menuju ke dua pipa, ya, pipa evaporator dan pipa kondensor secara bersamaan. Dan untuk kerannya ini jangan lupa kita buka dulu. Kita buka saja untuk keran warna biru dan keran warna merah, pastikan terbuka. Oke, setelah terbuka, ya, baru kita bisa melakukan pengetesan. Ya, saya hidupkan mesin kompresor dan lihat pada pipa evaporator ini kita berikan tekanan 100 PSI, ya. Oke, kita berikan tekanan 100 PSI, tidak boleh lebih, ya teman-teman. Jadi kalau bisa maksimal 100 PSI. Dan untuk pipa kondensor itu kita bisa berikan tekanan sekitar 200 sampai 300 PSI. Oke, ini saya berikan tekanan di 300 PSI saja. Tujuannya adalah untuk mempercepat agar kita bisa tahu di mana letak kebocorannya itu. Nah, ini sudah kita tandai. Untuk evap itu 100 PSI, ya. Oke, 100 PSI, ya, di sini kita harus perhatikan. Dan untuk kondensor di 300 PSI. Dan biarkan saja ini kurang lebih 5 sampai 10 menit kemudian nanti kita akan lihat bagaimana, apakah masih tetap di angka tersebut. Baik, setelah beberapa menit saya lihat untuk pipa kondensor aman, ya, tidak ada masalah, tidak ada terjadi kebocoran. Dan pipa evaporator ternyata ada penurunan, ya, tekanan. Nah, berarti di sini sudah masalahnya. Jadi untuk kebocoran halus terletak di bagian evaporator. Nah, kita sudah jelas. Selanjutnya kita mengarah ke bagian evaporator. Di sini memang tidak nampak ada kebocoran. Nah, ternyata di sini ada X tambalan, ya. Di sini ada X tambalan, tapi tidak ada tanda-tanda kebocoran. Tapi nanti kita akan cek. Dan apakah di sini, ya? Di sini terlihat ada goresan, namun tidak bocor saya rasa. Jadi saya lebih cenderung ke ini, ke bekas tambalan ini. Kemungkinan di situ ada kebocoran halus, ya, karena sudah sekian lama. Mari kita coba berikan tekanan kembali dan kita akan coba uji apakah benar di bekas tambalan itu sudah tidak tahan tambalannya. Kita coba berikan cairan sabun, ya. Nah, ini. Nah, ternyata benar, teman-teman. Di sini terlihat ada gelembung udara. Nah, ini gelembung udara. Memang cukup halus, ya, bocornya. Dan wah, ini memang sabun Lifebuoy sangat membantu dalam hal pencarian kebocoran ini, ya. Terima kasih Lifebuoy. Oke, mantap. Jadi kesimpulannya kita sudah dapat kebocorannya terletak di sini, ya, ternyata. Oke. Dan selanjutnya kita akan coba bongkar saja tambalan ini, kita hanguskan dan di sini kita bersihkan. Sudah bersih, saya bersihkan dan saya siapkan ini kawat untuk menambal, yaitu kawat las alum platinum, ya. Alum platinum di sini memang spesial untuk menambal aluminium. Dan cara proses penambalannya yaitu sebelum kita memberikan kawat las alum platinum, kita panaskan terlebih dahulu bagian yang mau kita tambal, ya. Apabila sudah merasa panasnya itu mencukupi,
perlahan-lahan kita bisa sentuhkan kawat alu platinum itu pada bagian yang mau kita tambal. Kemudian setelah itu kita bisa istirahat sebentar untuk membersihkan bagian-bagian mana yang kira-kira menurut kita kotor, karena kotoran itu akan mengganggu proses merambatnya alu platinum. Jadi las-lasan itu tidak sempurna. Nah, ini coba kita bersihkan. Oke, setelah kita bersihkan, kita coba las kembali dengan menambahkan sedikit alu platinum pada bagian sisi yang sudah bersih, dan pastikan tidak ada kebocoran. Nah, itu ada masih bocor dorongan dari dalam, mungkin itu harus kita tutup ya. Nah, lakukan ini secara hati-hati ya. Oke, sepertinya sudah tertutup sempurna, dan coba kita bersihkan kembali apakah masih ada yang sisi-sisi yang kurang sempurna dalam pengelasan itu. Sepertinya sudah bagus, dan kita coba uji apakah masih ada kebocoran di bagian las-lasan yang ini telah kita tambal sambil diberi tekanan tadi ya teman-teman. Ini sudah saya berikan tekanan di 100 PSI, dan hasilnya mantap ternyata teman-teman. Tidak ada sedikit pun saya lihat kebocoran ya. Oke, jadi proses penambalan evaporator ini sudah selesai. Kita bisa bersihkan. Mungkin untuk bekas cat, apabila memang ada waktu atau ada kesempatan, bisa di cat atau di deko supaya lebih rapi, tapi kali ini saya tidak perlu karena itu tidak begitu penting. Yang penting dinginnya sih yang diinginkan oleh konsumen. Dan kemudian saya coba berikan tekanan lagi di evaporator dengan tekanan 100 PSI. Saya coba cek kembali, saya berikan tekanan dan saya amati tidak ada penurunan sama sekali. Kemudian setelah yakin, kita bisa mengembalikan posisi semula pada pipa evap, pipa kondensor, dan pipa kapiler. Nah, ini pipa kapiler nanti kita bisa sambung saja dengan tambahan pipa kecil ya, kita bisa sambung. Dan proses pengelasan sedang saya lakukan. Oke, ini proses pengelasan untuk pipa kapiler. Jadi pipa kapilernya saya sambung saja supaya mempersingkat waktu. Jadi cara ini betul-betul sangat gampang dan mudah, dan langsung ketemu titik masalahnya. Dan pentil pengisian saya pasang kembali seperti semula. Dan di sini untuk pipa pembuangan kapiler saya coba potong untuk membuang udara pada saat proses pemvakuman, karena saya akan melakukan proses pemvakuman menggunakan vakum body. Dan untuk teman-teman, step ini tidak untuk diikuti. Jadi proses pemvakuman untuk teman-teman bisa menggunakan mesin vakum ya. Jadi untuk step ini tidak untuk diikuti ya. Oke, saya coba pasang selang manifold warna biru dan coba saya hidupkan mesin kompresor, dan proses pemvakuman sedang berlangsung. Dan di sini saya coba tes ada dorongan udara ya, dan biarkan udara ini akan habis dengan sendirinya. Jadi kurang lebih saya melakukan proses vakum body ini selama 30 menit ya. Dan di sini jarum perlahan-lahan menurun hingga menuju ke min 30 PSI. Oke,
kita tinggal saja dulu sejenak, biarkan proses ini selama 30 menit. Baik teman-teman, setelah 30 menit kemudian saya amati jarum sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Dan coba kita cek apakah hembusan angin pada selang pembuangan ini sudah hilang ya. Pembuangan pada pipa kapiler ini sudah hilang. Dan kita bisa langsung menutupnya saja. Menutupnya, dan saya lakukan penutupan permanen dengan memberikan las pada ujungnya agar tidak ada terjadi kebocoran di ujungnya ini. Nah, ini kita tutup saja permanen. Oke, proses penutupan sudah berlangsung. Dan ini saya siapkan freonnya, yaitu freon R134 kalengan. Dan saya pasangkan selang manifold warna kuning pada freon ini. Oke, pasangnya jangan sampai kendor ya, kalau bisa erat. Dan ini karena putarannya hilang, saya menggunakan kunci bantuan ya, yaitu kunci Inggris untuk membuka kerannya. Oke, sudah. Dan di sini di selang manifold, sebelum kita masukkan freon, kita harus membuang udara yang terjebak pada selang manifold ya. Kita buka dulu keran warna merah di sini agar udara yang terjebak itu kita buang. Kemudian kita baru boleh memasukkan freonnya. Nah, ini sudah saya memasukkan freonnya. Oke, freon sudah masuk ke sistem. Dan ini posisi mesin tetap kondisi hidup ya, tidak mati. Jadi biarkan saja. Nah, proses pengisiannya kita lakukan secara perlahan-lahan hingga mencapai kurang lebih di tekanan 12 PSI ya, 12 PSI, atau maksimal paling tidak di 15 PSI. Itu sudah cukup. Oke, kita sambil amati apakah jarum manifold itu konstan di angka yang kita inginkan. Nah, ini sudah konstan nih, sepertinya di 15 PSI atau 12 PSI ya. Oke, berarti ini sudah mantap saya rasa. Jadi kita bisa sudahi proses pengisian freon ini. Dan ini kita coba raba untuk saringan, dan ternyata mantap ini teman-teman ya, hangat ya, untuk di filter dryernya terasa hangat. Coba kita intip sejenak bagaimana hasilnya untuk pipa evaporator ya. Coba saya hidupkan dulu lampunya dan kita coba intip apakah ada hawa dingin, sudah mulai terasa. Nah, ini coba saya lebih dekat. Wah, ini saya perhatikan sudah kasar-kasar ini. Nah, ini ada butiran-butiran salju yang sudah mulai terbentuk ya, walaupun belum sepenuhnya. Dan ini coba saya berikan minuman lagi, saya masukkan, dan kita tunggu beberapa hari kemudian. Dan setelah 3 hari kemudian saya coba cek kembali bagaimana hasilnya ya, apakah sekarang ini sudah dingin. Wah, mantap, ternyata dingin ya teman-teman. Di sini terasa betul hawanya. Dan untuk pipa evaporatornya juga, wah, butiran saljunya terbentuk. Wah, berarti ini sempurna teman-teman. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya.